Para pengguna Hot Potatoes yang saya banggakan, kali ini saya hendak memaparkan cara menggunakan JQuiz. Tetapi JQuiz yang saya maksud di sini adalah JQuiz yang berkaitan dengan hybrid. Ini seringkali kita tidak memanfaatkan fasilitas yang luar biasa dari Hot Potatoes ini. Saya sudah menyiapkan contohnya di sini. Ini ada 5 soal tentang sejarah Republik Indonesia. Jadi kita sudah tahu cara menggunakan ini, kita sudah tahu cara menggunakan multiple choice, kita sudah mampu menggunakan multiple select, dan kita sudah mampu menggunakan text atau short answer. Sekarang kita akan menggunakan hybrid. Ini soal pertama. Siapakah proklamator Indonesia? Soekarno. Jawaban kedua adalah Hatta. Sebelum kita lanjut ke sini, saya ingin menjelaskan apa fungsi dari JQuiz hybrid ini. Jadi JQuiz hybrid ini adalah fasilitas Hot Potatoes yang disiapkan untuk membuat soal atau isian atau jawaban singkat yang sering kita kenal dengan isian ompong atau short answer di Hot Potatoes versi Windows. Kita membahas soal seperti itu. Ketika mahasiswa atau peserta didik kita atau anak didik kita kesulitan menjawab isian ompong itu atau short answer itu atau teks di versi Mac ini, maka soal itu bisa kita ubah ke multiple choice atau multi select atau multi correct, tergantung dari kita. Jadi seperti ini misalnya, ini adalah pertanyaan siapa proklamator Indonesia. Di sini ada 2 jawabannya, Soekarno dan Hatta. Ini ditandai seperti ini. Ingat ya, pada soal hybrid ini sudah harus include in multiple choice. Ini harus Anda centang, jangan sampai tidak tercentang seperti ini. Jadi bisa kita ubah-ubah kemana saja ini, ya. Jadi kita klik ini, kita klik sebagai jawaban yang benar. Soekarno, Hatta. Kemudian yang kedua, salah satu kota yang pernah menjadi ibu kota negara RI, ada pilihan Bandung, Surabaya, Bukit Tinggi, Semarang. Tentu saja yang benar adalah Bukit Tinggi. Kemudian soal ketiga, wakil presiden yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tentu saja B.J. Habibie dan Yusuf Kalla. Kita sudah tanda juga seperti ini. Kemudian soal berikutnya adalah lambang negara Republik Indonesia, tentunya Garuda. Kemudian soal terakhir adalah jumlah bulu pada ekor lambang negara Republik Indonesia bermakna ini adalah bulan kemerdekaan, bulan Agustus karena jumlahnya 8. Nah, karena ini sudah kita buat, maka sekarang kita bisa mengunggahnya. Saya unggah dengan nama hybrid, ya. Hybrid saja, hybrid. Saya kasih nama 01. Supaya kalau ada perbedaan bisa kita lihat. Disimpan di folder Hot Potato. Saya simpan. Kemudian view in browser. Maka kalau Anda lihat di sini, siapakah proklamator Indonesia? Ini kadang kita menulis salah-salah. Tapi kalau kita lihat jawabannya, kalau kita tulis Soekarno benar atau tulis Hatta benar, salah satu dari keduanya. Karena 2 tadi yang kita pilih. Soal kedua juga isian ompong seperti ini. Ini kan kadang sulit, sehingga ini ada Bukit Tinggi jawabannya. Sama dengan soal berikutnya. Tentu kalau kita menulis B.J. Habibie atau Yusuf Kalla, maka ini akan jadi benar. Kalaupun kita hanya tulis B.J. Habibie saja atau Yusuf Kalla saja, itu dua-duanya akan diberikan benar. Ya, salah satu di antaranya. Lambang negara-negara Indonesia kita, satu saja jawabannya Garuda. Kemudian bulu ekor ini akan menekan bulan kemerdekaan. Ini jawabannya. Anggaplah peserta didik kita sulit menjawab soal-soal ini. Maka kita bisa mengubah soal-soal ini menjadi multiple choice. Jadi, kita bisa kembali ke nomor 1, seperti ini. Nomor 1, kita langsung ubah ke multiple choice. Ya, ini. Jadi, tinggal kita pilih mana yang benar di sini. Ini menjadi multi correct, karena ini 2 jawaban. Jadi, kita harus tahu bahwa ini 2 jawaban diminta, maka dia akan menjadi multi correct. Ya. Kemudian, untuk soal kedua, karena hanya 1 jawaban, yaitu Bukit Tinggi, maka kita memilih adalah multiple choice. Kemudian untuk soal ketiga, karena 2 juga jawabannya, maka tentu saja kita memilih multi correct atau multi select. Ini 2 ya. Kemudian soal ketiga, ini adalah Garuda, maka hybrid ini kita ubah menjadi multiple choice. Kemudian soal kelima, ini adalah bulan kemerdekaan, kita pilih menjadi multiple choice. Jadi soal kita sudah ubah. Supaya memudahkan, saya harus simpan data ini dengan nama baru. Jadi ini hybrid 02. Ini saya ubah menjadi hybrid 02. Saya save.
tentu saja di fasilitas hot potatoes ya. Jadi saya bisa memilih di hot potatoes di sini ya. Hybrid 02, karena sudah ada hybrid 01, saya simpan hybrid 02. Seperti ini. Kemudian seperti biasa kita unggah ya. Kita akan menyalakan ini hybrid 02 karena tadi 01 sudah ada. Ya. Kita view in browser. Nah, ini sekarang sudah menjadi multi select. Ya kan? Ini akan menjadi satu saja multiple choice, jadi berbeda bandingkan multi select dengan multiple choice. Seperti ini adalah multiple choice. Berikutnya ini menjadi multi select, kemudian ini multiple choice, dan terakhir juga adalah multiple choice. Ini berbeda dengan seperti ini. Jadi dengan cepat kita akan mengubah soal-soal dari short answer menjadi isian ompong atau jawaban singkat menjadi multiple choice atau multi select. Ini adalah fungsi dari hybrid. Jadi, ada bagusnya kalau kita menggunakan hybrid terlebih dahulu, kemudian kalau kita ujikan kepada peserta didik kita sulit, maka kita langsung memindahkannya secara otomatis ke latihan multiple choice pilihan ganda atau pilihan ganda dengan lebih jawaban dari satu. Demikian penjelasan tentang penggunaan hybrid pada hot potatoes. Semoga ada manfaatnya.